tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk tunjuk yuk. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membalasku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Sama-sama kita katakan, kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi
So when Jesus is his name, oh, J-E-S-U-S, 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 and Jesus is his name, oh. Shalom teman-teman. Jangan lupa di bulan Juli ada ACH Night Prayer. Wah, kapan Kak diadainnya Kak? Tanggal 14 dan 28 Juli 2023. Di mana ya, Hiro? Di Zoom yang tertera linknya di bawah ini. Oke. Tapi Kak, satu lagi Kak. Jamnya jam berapa ya Kak ya? Iya, jamnya jam 7 malam. Wah, pastinya adik-adik bisa dong ya Kak. Iya dong, teman-teman semua pasti bisa. Jangan lupa join ya teman-teman. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. See you and God bless you. Shalom, selamat malam anak-anak, puji Tuhan. Malam ini kita kembali lagi dalam Bible Study for Kids. Nah, sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Yuk, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini kami boleh kembali bersama-sama di dalam Bible Study for Kids. Biar Tuhan yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar boleh menjadi berkat Tuhan buat siapapun yang mendengar pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang beracara, kuasa Roh Kudus-Mu melawat dan menjamah setiap hati para audiens yang mengikuti Bible Study for Kids malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka Bible Study for Kids malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Nah anak-anak, sebelumnya Tante mau ingetin duduk yang manis ya. Jangan jalan-jalan biar bisa mengerti Bible Study for Kids pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Nah anak-anak, pada malam hari ini Bible Study for Kids-nya mengambil judul Jangan Mengikuti Yang Jahat. Nah, terambil di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Nah, anak-anak, apa ya bunyinya? Sudah Tante siapin ya di dalam slide sebelahnya Tante. Kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Nah, sebelum Tante lanjutin ya, Tante sudah siapkan film singkat, video singkat. Dan ceritanya ini kalian sudah pada tahu semuanya. Tapi memang sengaja Tante ulang nanti biar bisa Tante pakai untuk ulasan lebih jauh lagi. Yuk sama-sama kita lihat videonya ya. Adam dan Hawa adalah laki-laki dan perempuan pertama yang Tuhan ciptakan. Adam dan Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang pertama bernama Kain, anak yang kedua bernama Habel. Ketika Kain dan Habel bertumbuh dewasa, Habel menjadi seorang gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi seorang petani. Ketika tiba masa menuai, Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil kebunnya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada Kain dan persembahannya. Hal ini membuat Kain marah. Tuhan bertanya kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu.
ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan mengingatkan Kain untuk tidak membiarkan dosa kemarahan mengontrolnya. Tetapi Kain tidak mau mengontrol kemarahannya. Habel juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel memberikan bagian yang terbaik dari seekor anak sulung dombanya. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, karena Habel telah memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang dimilikinya. Nah, gimana? Sudah dilihat ya videonya? Cerita itu kalian sudah pada hafal semuanya. Tetapi kita mau belajar dari video itu. Kira-kira apa ya? Nah, terkait dengan judul pada malam hari ini dan juga ayat yang dibahas, anak-anak, ayatnya ini dibagi dalam 3 poin ya. Tante mau tunjukkan 3 hal di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Yang pertama ya, di situ dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Nah, ini adalah sebuah perintah Tuhan. Nah, kita diingetin loh, nggak boleh niru yang jahat, ya. Tapi kita harus melakukan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai sebagaimana kita sebagai anak-anak terang, anaknya Tuhan, ya. Kita menjadi pribadi Kristus. Nah, itu yang paling penting. Nah, lalu yang kedua, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tuh, kalau berbuat baik berarti kita dari Allah. Nah, ini firman Tuhan yang katakan ya. Ingat ya, kalau kita berbuat baik itu berarti dari Allah. Nah, poin yang ketiga, tetapi barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tuh, sudah dipertegas ya. Kalau berbuat jahat, ya tidak akan pernah melihat Allah. Jadi jangan pernah ya melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak disuka oleh Tuhan, perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat-ingat ya. Jadi 3 hal ini di dalam ayat 3 Yohanes 1 ayat 11 ya, kita diminta untuk meniru yang baik, jangan yang jahat ya. Kalau nanti kita niru yang jahat, kita tidak pernah melihat Allah. Kalau kita berbuat baik, kita niru yang baik, itu tandanya bahwa kita ini berasal dari Allah. Ingat ya, karena kita anak-anak Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita menjadi pribadi yang beda, yaitu pribadi Kristus, anak-anak terang, ya. Kita menjadi sesosok anak manusia, anak Tuhan yang berbeda, yaitu berbuat baik, berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita berasal dari Allah. Nah, anak-anak, di dalam gambar sebelahnya tante ya, jangan sampai menjadi anak yang bingung ya. Nah, ini enggak boleh. Ini baik apa jahat ya? Ingat loh ya, sebelumnya udah tante jelasin. Kalau baik itu berasal dari Allah. Tapi kalau jahat tidak akan pernah melihat Allah ya. Kita harus tegas anak-anak menjadi anak Tuhan ya, anak terang. Ya, kita sudah terima Tuhan Yesus Kristus ya menjadi juru selamat hidup kita. Berulang kali tante sampaikan dan tidak berhentinya tante katakan setiap dalam kesempatan tante menyampaikan firman Tuhan. Ingat, kita anak-anak terang ya, anaknya Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darah Kristus menjadi pribadi baru, yaitu pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi
melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita melakukan hal yang baik ya. Kalau kita melakukan hal yang baik itu berarti kita berasal dari Allah. Jangan sampai kita melakukan hal yang jahat ya. Itu berarti kita menjadi anaknya siapa? Anak iblis seperti dalam gambar sebelahnya tante ya. Kalau anak-anak baik, anak terang. Nah, kalau anak terang, yaitu tadi berasal dari Allah. Ya, kalau anak yang tidak mau melakukan perbuatan yang baik, niru perbuatan yang tidak baik, perbuatan jahat, itu menjadi berikutnya menjadi siapa? Anak iblis. Tidak bisa melihat Allah. Ayo, jangan sampai ya, sampai nggak bisa melihat Allah. Ya, tentunya Tante yakin dan percaya pada malam hari ini semua yang mengikuti Bible Study for Kids pasti anak-anak baik, anak-anak terang. Anaknya Tuhan Yesus yang melakukan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, anak-anak perhatikan ya. Jadi sekali lagi Tante tekankan harus bisa tegas ya. Ini baik, katakan tidak. Ya, ini yang jahat, katakan tidak. Nah, seperti dalam gambar ini. Ini baik, ini jahat. Kalau jahat, ya say no. Kalau itu baik, berarti yes. Kenapa? Kalau baik itu berarti kita melakukan perbuatan yang benar di mata Tuhan. Ya, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 mengatakan, ya, ini terkait dengan video singkat tadi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Tuh ya, jangan sampai jadi seperti Kain ya. Nah anak-anak, kalau hati ini ya tidak benar di hadapan Tuhan, hati-hati. Seperti yang Tante pernah sampaikan beberapa kali ya. Buka celah sedikit, apa yang terjadi? Siapa yang ingat? Ayo, celah sedikit di dalam hati kadang-kadang yang masuk siapa? Iblis, iya betul sekali. Kalau iblis yang masuk, wah hidup bisa jadi kacau balau, tidak karu-karuan ya. Kalau kalian lihat ceritanya Adam dan Hawa itu kan akibat iblis tadi itu yang berbentuk ular. Membuat Adam dan Hawa manusia pertama jatuh di dalam dosa ya. Nah, kalau celah sedikit terbuka di dalam hati kita, nanti iblisnya bisa masuk. Nah, kalau hatinya tadi itu terbuka, wah bahaya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu. Telinga, mata, hidung, mulut. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah, hati-hati gunakan. Apa yuk? Iya, matamu, hidung, mulut, telinga, ya, tangan, kaki. Kita pakai semua anggota tubuh kita ini untuk hal yang baik. Nah, kalau kita menggunakan semuanya untuk hal yang baik, sesuai dengan firman Tuhan, maka dari itu hati kita ini akan tetap terjaga di dalam kehendaknya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hati-hati loh ya. Jangan sampai ya terkecoh dengan hal-hal yang membuat kita jengkel. Pertama apa? Mata yang terlihat. Begitu mata melihat, turun. Nah perasaan jadi tidak karu-karuan. Itu berbahaya. Nantinya bisa berbuat yang tidak baik. Nah, seperti Kain dan Habil. Anak-anak, Tante mau sampaikan di sini ya. Jadi, kalau boleh Tante sedikit ringkas sumbernya, hal-hal yang tidak baik atau jahat ya.
karena kita hidup dalam dunia teknologi yang serba canggih ya. Sekarang ini kita ini benar-benar harus betul-betul hidup di dalam Tuhan. Kalau enggak, 3 hal ini bisa merusak kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Akibatnya kita menjadi anak-anak yang berbuat jahat, berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Handphone, nah, laptop atau komputer, salah pergaulan. 3 hal ini ya, cepat atau lambat kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, itu bisa membuat kita itu jatuh di dalam dosa, yaitu berbuat jahat, meniru perbuatan yang tidak baik, sehingga nanti kita itu akan keluar dari kehidupan kita sebagai anak-anak terang, ya. Bu, berarti dilarang dong Tante? Enggak dilarang, ya. Sering kali Tante ingatkan, ya, berulang kali, enggak ada yang melarang. Handphone, laptop atau komputer, bergaul, ya, tidak ada yang melarang. Tapi kita harus benar-benar tahu bahwa diri kita itu adalah anak Tuhan, anak terang, ya, yang membawa Kristus di dalam hidup kita. Supaya apa? Terang kita itu bercahaya di depan orang banyak. Tadi udah dijelasin loh, kalau kita berbuat baik berasal dari mana? Ayo, ya, dari Allah, ya, berasal dari Allah. Kalau kita berbuat baik, lah kalau kita berbuat enggak baik, niru yang jahat, wah, bakalan kita menjadi anak iblis, enggak bisa melihat Tuhan nanti, ya. Jangan seperti tadi gambar sebelumnya, ya. Bingung, enggak boleh. Katakan ya kalau itu baik, katakan benar, ya. Katakan itu no kalau itu jahat, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati-hati ya. Nah, kalian harus bisa menjaga diri masing-masing terhadap handphone, terhadap laptop atau komputer, terhadap pergaulan. Kita bergaul dengan siapa saja, di sekolah, ya, di rumah dengan tetangga, mungkin dengan sahabat atau siapa, boleh, enggak ada yang melarang. Pakai handphone boleh, ya, pakai laptop dan komputer boleh. Tapi ya, kalau kalian ingat gambarnya Tante yang sudah-sudah, jangan sampai kecanduan, ya. Jangan sampai hidup kita tuh dipenuhi oleh handphone, ya, dipenuhi oleh laptop dan atau komputer, ya, atau karena asik dengan pergaulan meninggalkan lama-lama meninggalkan kehidupan kita yang dulu sebagai anak Tuhan, ya, yang rajin berdoa, rajin baca firman, ya, ke sekolah minggu rajin, mau memuji Tuhan. Jangan sampai itu tadi pelan-pelan ditinggalkan akibat karena tidak bisa jaga diri. Nah, jaga diri dari apa? Seperti 3 poin ini yang sudah Tante sampaikan di dalam slide sebelahnya Tante. Ya, jadi handphone dipakai seperlunya, ya, bisa tahu batasan. Nah, waktunya makan, waktunya belajar, waktunya berdoa, waktunya tidur, waktunya sekolah minggu, ya, waktunya baca firman. Demikian juga dengan laptop atau komputer, yang mana itu adalah tugas-tugas sekolah tempat kita mencari. Sekarang soalnya kita hidup di dalam zaman teknologi yang serba canggih, ya, mau tidak mau ini kita pakai. Nah, kalau kita pakai ini hati-hati, ya, jangan sampai membuat kita itu, ya, jadi kecanduan. Kenapa? Daya tariknya tinggi, ya, bisa main game, bisa lihat YouTube, ya, film atau baca-bacaan, ya. Sekarang semuanya bisa di-download. Nah, lagu, ya, buku cerita, film, semua bisa. Baik itu lewat handphone maupun lewat laptop atau komputer. Nah,
Demikian juga di dalam pergaulan. Kalau kita tidak hati-hati, wah, betul-betul kita akan jatuh di dalam pergaulan yang tidak baik. Ya, ingat loh, firman Tuhan juga udah tuliskan itu. Ya, pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati, ya. Nanti kalau sudah, kita bisa menjadi anak yang meniru perbuatan yang tidak baik. Kalau sudah begitu, kita tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Kita ini sudah jadi anak-anaknya iblis, ya. Keluar dari jalurnya Tuhan, ya. Keluar pelan-pelan ditarik. Akhirnya, ya. Akhirnya kita semakin jauh sehingga tidak bisa lagi melihat Allah. Beda nanti pribadinya, bukan lagi anak terang, bukan lagi anak-anaknya Tuhan Yesus, tapi anaknya iblis. Nah, harus benar-benar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Katakan say yes kalau itu baik, sesuai dengan firman Tuhan. Katakan itu no kalau itu jahat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dari mana taunya? Lah, kan kalian benar-benar hidup di dalam Tuhan. Pasti tahu ini sesuai firman atau enggak. Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita. Nah, itu pasti tahu, ya. Anak-anak, Tante mau kasih contoh nih, salah satu ya. Salah satunya bohong. Nah, ini perbuatan yang tidak baik. Niru-niru bohong, ya. Mungkin dalam pergaulan, ya. Cerita teman, ya. Wah, aku tuh habis bohong loh sama mamaku. Soalnya aku males. Habis mamaku ndak ngerti. Aduh, suruh ikut Bible Study for Kids. Kan jamnya juga jamnya malam. Aku bilang, mungkin mengatakan bahwa aku pusing mah. Nah, nanti aja mah aku ikut pengulangannya. Tapi sesungguhnya aku tuh bohong. Nah, hati-hati ya. Ini kalian harus bisa mengatakan sama teman kalian. Salah. Jangan bohong. Bohong itu apa? Ya, dosa. Ya. Kalau bohong itu dosa, bohong itu adalah anaknya iblis, betul. Jangan ditiru, justru kalian harus bisa mengingatkan teman kalian. Tidak boleh bohong sama mama, tidak boleh bohong sama orang tua. Dosa besar loh itu, Tuhan tidak suka. Nah, gara-garanya apa? Males, ya. Hatinya tadi terbuka sedikit ya. Jam segini, barusan tidur sebentar sudah dibanguni mama. Aduh, padahal dari tadi pulangnya sekolah ya sudah mandi, sudah siap semuanya, ndak bobok-bobok. Ngapain? Lihat handphone. Nah, tuh. Pulang sekolah sudah bersih badan, makan, istirahat, tidur. Waktunya Bible Study for Kids dibangunin, bangun untuk lihat Bible Study for Kids. Isinya apa? Firman Tuhan anak-anak. Hidup kita ini harus disirami terus firman Tuhan. Rohani kita tuh biar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sudah seperti itu, celah sedikit kebuka, iblisnya masuk, jadinya seperti itu. Nah, kalau kita jadi anak Tuhan yang tidak memahami dengan baik dan benar, bisa ikut-ikut niru perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan bohong. Dosa loh ya, jangan ditiru. Kalau kalian bergaul dengan teman yang mengatakan seperti itu, dosa kepada bohong kepada siapapun juga diingatkan, itu tidak baik. Ya, nah seperti ini. Lalu berikutnya, iri hati. Nah ini contoh yang kedua ya. Siapa di sini yang iri sama saudaranya? Ayo ngaku ya. Biasanya yang jadi kakak itu seringkali iri sama adiknya. Duh, mama lebih perhatian sama adikku, ndak suka aku gini. Awas nanti kalau adik tidur tak cubit. Aku jengkel, mama ndak mau dengerin. Masa
mau ngomong, minta beli susu, tidak dibolehkan. Katanya nanti dulu masih sibuk ngurusin adik. Ngomel aja. Tuh, hati-hati. Iblis mulai. Kenapa? Perasaan jengkelnya keluar, buka celah anak-anak. Iblisnya masuk. Ya toh, kamu sih kok mau punya adik? Ya itu gara-garanya. Sudah terjadi ya sudah. Nanti adikmu kalau tidur kamu cubit. Ya, kan kamu jengkel sama adikmu. Ya, cubit aja nggak apa-apa. Ya, kan ada yang tahu. Tahu-tahu nanti nangis. Nah, padahal kamu cubit. Ya toh, tapi kamu puas kan? Kamu seneng toh? Soalnya pelampiasan. Nah, hati-hati. Dosa itu perbuatan yang tidak baik dan benar di hadapan Tuhan. Dosa ya, iri hati awalnya. Awalnya iri hati. Tapi selanjutnya fatal akibatnya. Dalam gambar seperti yang sudah Tante siapkan, dengan teman juga begitu. Bisa iri hati, bisa ya. Nah, awalnya baik-baik saja seperti dalam gambar. Tapi lama-lama cerita perasaan tadi, enak ya. Jadi kamu tuh ternyata enak ya anak tunggal. Aku ini punya saudara, minta permainan, minta dibelikan boneka, dibelikan mobil. Mamaku bilang nanti dulu, bicara sama papa sebentar. Aduh, jengkel rasanya. Aku pinjem, terus temennya bilang jangan, ini mahal nanti rusak. Pinjam sebentar, jangan, sebentar aja. Jadinya tuh dalam gambar bisa bertengkar anak-anak. Ya, akibat apa? Iri hati. Ya, hati-hati ya. Hati ini betul-betul harus dijaga. Ya, kalau hati kita tidak dijaga, buka celah sedikit iblis masuk. Jadi kacau balau semuanya. Nah, 2 contoh tadi ya. Biar kalian juga bisa paham, jangan meniru perbuatan yang tidak baik. Ini perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, masih banyak lagi kalau mau digali. Ya, yang pastinya kalian harus tahu mana ini yang benar sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak benar. Katakan itu tidak, kalau itu dosa, tidak benar di hadapan Tuhan. Boleh kalian lakukan kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak, di dalam Matius 15 ayat 19 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tapi perhatikan, yang Tante garis bawah. Nah, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Iri hati, ya, bohong, benci, jengkel, ya, emosi yang meledak-ledak. Ya, itu tidak boleh terjadi. Hati kita itu penuh kasih kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Tuhan itu kasih. Kalau kita anak-anak Tuhan, Tuhan itu kasih, Tuhan itu sayang sama kita. Kita pun juga harus bisa mengasihi kepada sesama. Baik itu adik maupun teman. Ya, harus itu. Markus 7 ayat 21 mengatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Yang Tante garis bawah, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Tuh, 2 ayat sudah jelas mengatakan dari mana sumbernya? Hati, betul. Hati kita ini harus benar-benar dijaga ya. Anak-anak, di dalam Amsal 5 ayat 21 mengatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuh, Tuhan itu mengawasi loh, mana yang baik, mana yang jahat. Hati-hati, memang Tuhan tidak kelihatan, tapi mata Tuhan itu mengawasi setiap gerak-gerik kita. Oleh karena itu, jaga hati kalian. Jaga hati kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai buka sedikit celah hanya karena perasaan tidak enak. Sebelumnya tadi sudah disampaikan ya, dari dalam hati. Ingat ya, sumbernya di dalam hati ini.
ya, yang membuat kita menjadi melakukan perbuatan yang tidak baik, meniru perbuatan yang tidak baik. Efesus 5 ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kalian harus benar-benar bijaksana pakai hari-hari kalian, waktu demi waktu ya, detik demi detik ya, harus kalian pakai dengan baik. Seperti yang tadi Tante jelaskan, jangan sampai kecanduan handphone ya, jangan sampai karena laptop dan komputer tadi asik sekali ya, jangan sampai karena kita berteman lupa semuanya. Apa yang sudah kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan terus untuk lakukan. Jangan sampai kita terpengaruh ya, boleh melakukan, boleh pakai handphone, boleh pakai laptop atau komputer, kita bisa bergaul dengan siapa saja, tapi harus bisa menunjukkan pribadi anak Tuhan, ya, memancarkan kemuliaan Kristus di dalam hidup kita, sehingga orang bisa melihat, oh anak Tuhan itu begitu ya, ya, oh begitu kasih, begitu baik, ya, itu yang penting, itu yang terutama, ya, jaga hati kalian. Supaya kalian benar-benar melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hati kalian dijaga, maka kalian bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik di mata Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa kita itu adalah benar-benar dari Allah. Kalau kita berbuat yang tidak baik, berbuat jahat, maka kita itu tidak bisa melihat Allah. Seperti firman-Nya 3 Yohanes 1 ayat 11 ya. Di poin yang ketiga, kita tidak bisa melihat Allah. Karena apa? Setelahnya kita berbuat tidak baik, meniru perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan yang jahat, maka kita menjadi anak iblis. Kalau anak-anak terang, anaknya Tuhan Yesus, memancarkan sinar kemuliaan Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan, yaitu dari Allah. Anak-anak yang perlu diperhatikan supaya kita bisa menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan, ya, meniru perbuatan yang baik, jangan yang jahat. Yang pertama adalah firman Tuhan kuncinya. Mazmur 119 ayat 105 ini sangat umum, semua hafal. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan kuncinya anak-anak, ya, menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan kehidupannya anak-anak Tuhan. Supaya apa? Bisa tahu mana yang baik dan benar, mana yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mazmur 119 ayat 57 mengatakan, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Janji ya. Janji kita kepada Tuhan, kita baca firman, kita lakukan, jangan sekedar baca. Mazmur 119 ayat 57 mengatakan, berjanji, harus dilakukan. Ya. Poin yang kedua, berjaga-jaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, betul-betul kita harus berjaga-jaga. Ya, jaga-jaga apa? Jaga hati. Ya, supaya hatinya tadi itu tidak sampai terbuka celah sedikit. Kalau buka sedikit, hati-hatinya apa? Iblisnya bisa masuk. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kalau kita anak Tuhan, selalu berdoa, selalu membaca firman, ya, kalian bisa merasakan dan tahu bahwa ini sesuai dengan firman Tuhan. Itu pasti. Sekalipun kalian harus mengerjakan tugas lewat komputer ataupun laptop, kalian tahu bahwa ini batasanku. Tidak boleh melakukan yang lebih. Sekalipun kalian pegang HP, kalian juga tahu aku sebagai anak Tuhan. Aku tahu apa yang harus lakukan, ya. Bagaimana aku harus membatasi pemakaian handphone. Demikian juga di dalam pergaulan, ya. Kalian harus menjadi pribadi yang berbeda, pribadi anak Tuhan yang membawa sinar kemuliaan Kristus di dalam hidup kita sehingga terpancar keluar. Orang bisa melihat bahwa kita ini adalah anak-anak terang, anaknya Tuhan Yesus.
Anak-anak, penjelasan firman Tuhan di dalam Bible Study for Kids pada malam hari ini ya sudah selesai. Nah sekarang ayat masnya sangat singkat sekali di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22 ya, singkat sekali ya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita baca sama-sama ya ayat masnya pada malam hari ini. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, sebelum Tante tutup di dalam doa, kita mau pujikan satu pujian dulu. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Anak-anak, kita mau tutup Bible Study for Kids pada malam hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini kami boleh kembali diingatkan. Kami boleh belajar Tuhan untuk bisa tahu mana yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Mana yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami anak-anak terang yang terus membawa pelita Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak-Mu supaya terang-Mu bercahaya lewat kami sebagai anak-anak terang Tuhan. Berkati firman Tuhan yang sudah disampaikan biar boleh menjamah setiap hati anak-anak yang mengikuti, siapapun yang mengikuti pada malam hari ini biar boleh mendapat lawatan yang luar biasa dari Roh Kudus supaya tahu apa yang harus dilakukan menjadi rema buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kau terus memelihara kami untuk terus berjalan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai kami sepanjang minggu depan, supaya minggu depan kami boleh kembali di dalam Bible Study for Kids. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Selamat malam, puji Tuhan.